Yang ada telepon mana? Ada telepon mana? Ini yang merupakan tapi cantik. Dalam periode penaklukan cerita ini penaklukan yang abad 19 ya, tapi sejarawan Spanyol sendiri hanya pada awal abad 8 ini juga ketika pemimpin Austria Mayo Asturia Asturia namanya. Kemudian proses penaklukan ini sempat berhenti karena terdapat pertikaian internal para pemimpin Kristen di utara antara antara Basile dan Leo. Nah, kemudian tapi ini pada selanjutnya Basile dan Leo ini bersatu kembali. Pada saat itu sebelumnya kan ini terjadi perpecahan internal, konflik internal di tubuh manusia ini. Terus juga di tubuh sendiri terdapat perpecahan internal juga di situ. Di Spanyol itu terbagi ke dalam dinasti-dinasti kecil yang dimana dinasti-dinasti itu hanya menyebutkan atau mengutamakan kepentingan sukunya sendiri. Kemudian, nah, tapi meskipun keduanya ada perpecahan sama, tapi dari tubuh manusia sendiri bersatu kembali dibandingkan dengan tubuh manusia sendiri. Karena pada saat itu di samping fokus dinasti yang juga lebih kepada perdagangan. Jadi pengabaian militernya ya. Makanya ada tabletnya. Nah, ini bersatu kembali. Ada bukunya. Bagusnya emang udah kayak Samsung. Watchnya harga 1 juta. Kemudian hariku pakai banget. Dilakukan kembali. Kemudian kita bisa lihat kalau itu direbut pada 1805. Kemudian pada hari ke-6. Ini 1 juta ada gue. Sila pada 12. Kemudian pada kedua abad ke-13 terjadi kristenisasi dan penggabungan ini namanya dua yang sangat penting. Kemudian tapi ada satu wilayah yang Islam akan kuat, yaitu kalau abang gue punya ini yang tabletnya dan Kartago. Kemudian dua kayak yang ya seperti yang saya tadi katakan awal, apa namanya, sebagai lonceng ya bagi kekuasaan Muslim di Spanyol itu bersatunya banyak cerminan dari Aragon dan Portugal dari pada tahun 1499. Dan ini kekuatan menjadi bersatu dan biasanya menjadi lebih kuat dan terorganisir dengan baik. Untuk mengenai bagaimana kekurangan tadi, untuk mengenai bagaimana kondisi internal kekuatan dari Muslim dari Kristen tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai keduanya dan perpecahan, tetapi umat Kristen mampu bangkit kembali kembali wilayahnya wilayah dari umat masing-masing sebagai wilayah peperangan dan bagaimana lebih jelasnya lagi cerita ini merenggut sampai melakukan Spanyol sampai yang terakhir itu Granada dengan ya, tadi sudah dijelaskan beberapa hal mengenai Islam oleh saudari Hanifah. Tapi ya, kalau kalian membahas
Di sini rekonstruksi itu memiliki definisi yang artinya pelaporan kembali. Ada sebuah kumpulan ekspedisi militer yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk menguasai kembali kerajaan Aziz Indonesia dari pasukan Muslim yang berlangsung dari pertempuran pada Umar pada tahun 1718. Saat Raja Visigotik Pelagius mengalahkan pasukan Muslim yang menyerang kerajaannya Asturias sampai dengan kejatuhan Emirat Selatan pada tahun 1492. Di sini dijelaskan situasi umat Islam dan umat Kristen baik sudah dijelaskan oleh Profesor Hanifah bahwasanya terjadi perpecahan antara di antaranya dari kubu Muslim menjadi terpecah-pecah beberapa dinasti juga begitu juga dengan kerajaan Belanda mengalami perpecahan. Pasca dinasti Umayyah di Andalusia itu muncullah dinasti kecil. Dinasti tersebut ada yang murni berasal dari bangsa Arab di Bani Abbas di Sevilla dan Bani Hud di Zaragoza. Terus juga dari suku bangsa Berber berkuasa kabilah Hawara, yakni Bani Junun di Toledo dan Bani Hamus di Cordoba dan Malaga. Dari kabilah Sanhaja berkuasa Bani Diri di Granada. Selain itu, ada juga orang-orang non-Arab atau Mawali yang berasal dari tentara bayaran seperti Bani Amir di Valencia, Bani Sumaji di Almeria, dan Bani Koti yang berasal dari Basri di Bilbao. Sedangkan di Kristen juga lumayan terpecah. Tadi kan sudah dijelaskan dari Hanifah ya. Kerajaan Leon yang berasal dari Portugal di Galicia Barat memisahkan diri dari Asturias di utara. Asturias kemudian terpecah menjadi Castilla dan Aragon. Setelah itu muncullah kerajaan Navarre dari suku Busqui dan Cadipace Barcelona dari suku Catalan. Walaupun kedua kubu sama-sama terpecah, namun kubu Kristenlah yang sukses karena unggul dalam persenjataan tentunya. Selain itu, semangat untuk merebut kembali tanah air dari umat Islam berhasil menyatukan beberapa dari mereka. Jadi faktor balas dendam ini sangat bisa menjadikan motivasi mereka untuk merebut kembali kekuasaan yang sudah diambil alih oleh Islam. Akhirnya gerakan Reconquista ini dipengaruhi oleh perang Itali di Timur Tengah dan setelah bersatunya kerajaan Aragon dan Castilla melalui pernikahan Isabella di Portugal. Perjuangan umat Islam menjadi semakin kompak dan toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan pembahasan lainnya ya. Jadi menyangkut tentang kontak perang pertempuran antara kaum muslim dan kaum Kristen. Yang pertama, pertempuran Modafonga. Sebelumnya ya gini. Saya ulang lagi. Pertempuran Modafonga. Peperangan yang terjadi pada musim panas tahun 718 antara Khalifah Umayyah melawan kerajaan Asturias diawali karena Senasi menolak membayar pajak jizya. Maka diperintah Panglima Al-Qama dengan sibuk kepada pasukan untuk melaksanakan ekspedisi penghukuman. Lagi dan mereka mundur ke dalam tengah juga di lokasi kondisi yang lebih besar dari Kalkasi. Akhirnya pasukan Muslim kalah dari banyak orang tersebut, menjadikan masuk sebagai benteng sakit di demi Spanyol. Kemudian B. Kesimpulan Lusos terjadi pada tahun 1794 saat Hisham satu dari Emirat Cordoba mengirim ekspedisi militer ke Australia di bawah kepemimpinan saudaranya Abdullah Al-Salim, Ibnu Abdullah Al-Wahid, Ibnu Muhammad, Abdul Al-Malik, Abdul Al-Walid, Ibnu Muhammad, Abdul Al-Karim membawa pasukannya melewati Al-Afah, sedangkan Abdul Malik mengarahkan pasukannya ke jantung Asturias menghasilkan banyak rumah dan bangunan milik penduduk yang tak berdosa.
masuk gereja yang dibangun Raja Suela I. Namun saat akan pulang ke Cordoba, Raja Alfonso II menjadikan pasukan Muslim di lembah Grado dan Antonales terbunuh dalam serangan ini. Kemudian saya pertempuran Peleligo. Jadi setelah bagian barat kerajaan Asturias yang berbahasa Spanyol memerdekakan diri menjadi kerajaan Leon, merupakan 28 pertempuran di benteng Colario, wilayah La Roja antara tahun 882 dan 893. Pasukan itu dipimpin oleh Alfonso de Leon, Diego Rodriguez, Morelos, dan Villa Jimenez. Sedangkan pasukan Cordoba dipimpin oleh Muhammad Ibnu Wahid al-Mundir of Cordoba. 2 kali pembunuhan benteng gagal dan semua Cordoba terpaksa berdamai dengan kerajaan Leon. Perang Day of Zamora, pertempuran yang sangat mematikan antara pasukan Khalifah Cordoba di bawah pimpinan Ahmed bin Novia melawan kerajaan Asturias di bawah pimpinan Alfonso juga di benteng Zamora pada tahun 901. Pasukan Asturias berhasil mempertahankan benteng dan memenggal pasukan Muslim di tengah. Kemudian pertempuran San Esteban di Bormas. Kerajaan Leon dan Khalifah Cordoba kembali berseteru pada tahun 917. San Esteban de Bormas adalah kota perbatasan antara Leon dan Cordoba yang menjadi perjuangan di antara keduanya. Raja Ordolo II berniat menguasai kota itu dan mengusir orang-orang Muslim di sana. Jenderal Abda langsung bergerak dengan pasukannya, namun dia tertangkap dan ditunggal setelah pertempuran terjadi berkali-kali dan kota tersebut berkali-kali pindah tangan sampai akhirnya secara permanen oleh kerajaan Leon di bawah pimpinan Rodriguez Diaz de Silva. Pertempuran Simanjang. Oke, ya. Yang selanjutnya yang lebih penting nih, Nakutan Granada. Sebuah kota yang sangat Tahu aja dulu deh. Nafas dulu. Nafas sama Granada Jerman. Itu kan dia pasti Granada. Nih, menurut teman kita ya anak dia bilang cuma nafas dengan keluarga dan Nakutan Granada merupakan salah satu perang penting perang terjadi antara kota Islam dan Kristen. Untuk kelas nafas dengan kota. Akhirnya dinasti Leon itu dihadapkan pada perang nafas berdosa. Pada saat itu pasukan Kristen dipimpin Alfonso Raja Castile merupakan Ratu Sisa. Mereka berhasil menghimpun bantuan di Prancis, Aragon, Leon, Orden Militer Kristen seperti Calatrava dan Santiago. Pasukan Islam yang saat itu di bawah pimpinan Al-Nasir mengalami tekanan besar, membawa pada terakhir kuasa dinasti Wahid di Spanyol. Sejak saat itu, daerah orang Islam di Spanyol jatuh ke tangan pasukan Nasrani selama tahun 238 hingga 220. Mereka dapat mengisi seluruh Spanyol kecuali Granada. Dan Granada sebagai Granada sebagai basis terakhir pasukan Muslim. Pada proses namanya memiliki dengan kekuasaan di Granada, di bawah pemerintahan Bani Ahmad. Mereka berhasil mengendalikan daerah-daerah di pegunungan Granada yang kemudian di sana didirikan Istana Alhambra. Pada masa ini peradaban kembali mengalami kemajuan yang seperti pada zaman Abdurrahman III. Granada pada waktu itu menjadi pusat peradaban yang menarik perhatian para cendekiawan dalam khususnya yang berada di kawasan barat Islam. Keadaan ini dapat dikatakan selama 2,5 abad. Nah, jadi meskipun ini basis terakhir Islam, tapi Islam masih bisa membutuhkan akarnya di Spanyol selama 2,5 abad. Ketika detik-detik menjelang pengusiran umat Muslim secara besar-besaran di sana dengan takutnya Islam. 2,5 abad yang berada. Keadaan ini yang mungkin sangat erat kaitannya dengan penguasa Granada hanya terjadi Berber yang berada di daerah Spanyol lainnya yang berlindung di bawah pasukan Bani Ahmad. Karena pada masa ini gesekan internal di sana tetap terjadi dan hal itu dimanfaatkan Isabella dan Ferdinand. Jadi Isabella dan Ferdinand ini sebuah gabungan dari kerajaan Aragon dan Castile. Castile dan Aragon. Jadi ya karena mereka ini merupakan Kekuatan yang besar. kesadaran di antara umat Kristen ini setelah 700 tahun kurang lebih mereka juga mengalami masa yang sama ketika masa lalu mereka takut akibat perpecahan internal yang mereka sendiri dan akhirnya 700 tahun itu buat mereka belajar dari pengalaman dan akhirnya Isabella dan Ferdinand ini dinikahkan dan menjadi
sebuah hubungan yang erat antara kerajaan mereka, Castile dan Aragon. Dan menyatukan semenanjung Iberia. Sultan Granada Muhammad Boabdil mencoba meminta bantuan Ottoman Empire, namun ditolak oleh Bayezid dan akhirnya Granada mengalami kekalahan telak melalui kapitulasi Granada. Diputuskan bahwa Granada menjadi pengawal Bayezid Tripoli. Jatuhnya kota Granada terus menjadikan terakhir kekuatan Islam di Spanyol selama 700 tahun. Umat Muslim mengambil inisiatif untuk hijrah ke daerah Afrika Utara, sedangkan non Katolik di Spanyol tidak dipaksa untuk konferensi atau disiksa oleh Dewan Inkuisisi Gereja. Pada masa Raja Philip von Habsburg dilakukan menghapuskan sisa budaya umat Muslim dan mengusirkan sisa orang Islam juga Yahudi. Oke, jadi pada suksesnya rekonstruksi satu kali umat Spanyol itu melakukan gerakan kristenisasi secara terstruktur dan terorganisir. Jadi semua orang-orang Yahudi atau orang Islam yang berada di Spanyol itu harus pindah ke agama Katolik atau mereka akan dihukum oleh Dewan Inkuisisi Gereja. Seperti inkuisitor nama orangnya. Dan di siksanya itu ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipukuli, ada yang disayat-sayat dan sebagainya. Nah, atau kepada umat Islam yang tidak setuju, akhirnya mereka pergi. Sampai akhirnya seperti dikatakan tadi pada masa ada Philip Habsburg, kita umat Muslim, orang-orang Belanda semuanya sehat dari semenanjung Iberia. Pertanyaannya, kenapa umat Islam yang berhasil membangun peradaban agung itu bisa kalah dari orang Kristen? Ada beberapa sebab. Antara lain, satu, desentralisasi. Wilayah Islam terpecah-pecah dan saling berhubungan tanpa ada pemimpin tunggal. Dua, etnosentrisme. Masing-masing wilayah hanya memiliki satu sendiri. Yang nomor tiga, itu mereka itu hanya fokus pada ilmu dan kebudayaan, mengakibatkan aspek militer itu abaikan. Dan yang berikutnya adalah salah dalam persenjataan. Pasukan Kristen sudah menggunakan busil, sedangkan pasukan Muslim masih memakai panah. Sedangkan itu yang terakhir adalah wilayah-wilayah Islam di luar Spanyol itu sedikit sekali memberikan bantuan, terutama Turki yang tidak memberikan bantuan sama sekali. Alasannya lumayan, saingannya berkurang. Jadi kesalahan antigen Muslim ini sengaja digagalkan, sehingga mereka akan kembali ke Afrika Utara. Pengaruhnya apa kepada umat Islam secara keseluruhan? Yaitu adanya Andalusia ini menjadi semacam memori kolektif dalam kenangan umat Muslim di seluruh dunia. Bahwa di Andalusia itu ada peradaban yang hebat, bukti kejayaan umat Islam cuma hilang begitu saja, terusir, banyak musnah. Dan jadi bagi umat Islam yang tertarik untuk kejayaan Islam dan kadang dengan cara-cara yang reaktif, kadang-kadang kata-kata ekstrem, ini menjadi semacam utopia mereka. Andalusia ini bagi kita pada waktu itu dampaknya adalah hilangnya salah satu sikap intelektualitas dan peradaban kita yang maju. Jadi semenjak Andalusia ini tumbang, maka satu era peradaban Islam klasik yang mementingkan pengetahuan hilang dan berganti oleh imperium Muslim kuat yang mementingkan aspek militer dan budaya yang kuat. Jadi Kerajaan Andalusia adalah akhir dari era klasik. Itu kita yang mereka mengenai. Terima kasih atas pemaparan masalahnya. Yang saya ingin tanyakan di masalah ini, kan ini kan tentang lingkungan saya melakukan Islam di Andalusia. Masih ada nggak sih setelah Andalusia ini ditaklukkan, raja-raja kecil kayak kelompok kecil yang orang-orang Islam yang bertahan di Andalusia ini bisa apa masih ada yang mengembangkan Islam itu di Andalusia itu? Dulu. Saya menjawab pertanyaan dari saudari Ella. Kan ketika Islam jatuh di Andalusia,
umat Kristen itu udah melakukan tiga kebijakan atau beberapa kebijakan kalau punya beberapa kebijakan. Salah satunya kan pemindahan secara paksa ya. Kalau nggak gitu, kalau umat Kristen mau hidup, dia boleh hidup asalnya pindah Islam. Kalau nggak Pindah agama. dia pindah Kristen. Kedua, kalau mau tetap mempertahankan agamanya, ya pasti dibunuh, mati di sana. Tapi boleh pergi juga, boleh pergi ya dari bangsa Indonesia. Dan ada juga yang lainnya, yaitu mereka tetap di Spanyol, tapi menunjukkan keislamannya. Jadi dia kayak semacam apa ya, dualitas ini, dual sim ibaratnya. Jadi formalitas mereka mengakui keselamanya, cuma dalam hariannya di rumah mungkin apa, dunia artinya tetap Islam. Dia cuma pengen tetap di Spanyol, tapi menunjukkan keislamannya. Jadi 4 kayaknya, dia ada 4. Saya pernah tahu itu ada 4 kali surat. Jadi kalau dibilang ada apa enggak, mungkin ada beberapa orang nggak dalam pengaruh yang kuat, apalagi kayaknya kalau raja-raja nggak mungkin. Mungkin hanya beberapa warga sipil yang menyembunyikan Islamnya dan tetap di Spanyol. Tapi kalau untuk raja-raja, kayaknya nggak ada. Oke, Hanifah mau nambahin? Apa orang-orang kecil itu melakukan wilayah-wilayah kecil ya kan, kayak Sevilla ya kan, Sevilla itu Granada itu kan apa kita kota kan ada Islamia yang terakhir di kota. Kemudian selain itu raja-raja kecil yang lainnya masih ada nggak gitu selain Pemuka-pemuka Islam gitu. maksudnya secara terang-terangan gitu loh. Oh, kayaknya terang-terangan nggak mungkin. Itu bangsa Spanyol itu benar-benar kalau dibilang apa ya, trauma sama umat Islam. Dia itu nggak mau ada akar-akar yang sembunyi di bangsa Spanyol. Dia itu nggak ada toleransinya sama sekali. Kalau mau hidup di Spanyol, hiduplah dengan Kristen. Kalau mau pergilah. Jadi benar-benar apa ya, kayak semacam imigrasi besar-besaran. Itu pemurnian. Besar-besaran, tapi larinya ke Afrika Utara. Itu juga ada yang bertahan kan orang Islam. Iya, tapi di Islam itu sembunyiin itu enggak formalitas, mereka mungkin Kristen lah kayaknya. Saya melakukan Kristen, Ada tapi yang dalam jadi nggak suka sama orang Kristen. ini enggak kurang benar-benar pemutihan ibaratnya. Pemurnian Spanyol. Ini benar-benar apa ya? Dihapus, dihilangkan. Jadi kan ketika apa namanya Raja Isabella versi Raja Cina Isabella I itu terjadi dalam bentuk itu semakin kuat dan dalam terorganisir dengan baik. Nah kemudian ketika berhasil ini ketika melakukan Raja Ferdinand dia kebijakannya yang tadi mengadakan apa intuisi di Spanyol. Nah itu kan dia kasih pilihan seperti yang tadi beberapa kali disebutkan itu pokoknya masih begitu bahwa mutlak kalau yang mau tinggal di Spanyol dia harus konversi ke Kristen. Kalau misalnya nggak mau harus pergi atau pilihannya tetap yang tahu yang terang-terangan pasti dikejar dihukum mati. Tadi yang tadi disebutkan oleh Arif atau Asri tadi disiksa di segala macam sembunyi pun mungkin cara peribadatan doang, nggak ada yang gerakan politik atau nggak ada yang pengen. Jadi Cara peribadatan doang. kalau mengibat kepada keyakinan itu orang Arab atau orang Belanda boleh tinggal asal berganti menjadi agama menjadi Katolik. Tapi kemudian pas zaman cucunya Ferdinand yaitu Raja Philip von Habsburg, orang Arab dan orang Belanda itu dibersihkan habis. Jadi yang di Spanyol ya orang Spanyol yang beragama Katolik, tidak ada lagi orang Arab, Belanda atau yang tidak memeluk agama Katolik. Jadi Spanyol itu bersih kinclong. Dari ada juga orang Islam. Kemudian dapur kalau misalnya tadi kan ketika itu pilihan ya. Kalau tadi pada masa pada Raja Ferdinand itu masih punya suami atau tinggal suaminya muslim di Jumbo. Nah itu mereka yang tinggal di situ yang tahu tadi katakan Arif mereka dengan keislamannya mereka hidup di situ berbaur dengan orang Katolik dan di situ mereka kan yang tadinya berbahasa Arab itu berbudaya Arab mereka mulai berasimilasi dengan budaya Katolik jadi
dialek Romawi kayak gitu, dan sampai terus sampai hilang gitu bahasa Arab sampai